Kembali di Solusi Sehat bersama Bio7. Masih bersama saya Darka Ortega dan narasumber yang tentunya makin semangat lah ya. Ada Dr. Sidiki Endang, MSc Herbal. Beliau adalah dari konsultan medis PT Unimed Power, dan Pak Agus Mulyadi dari konsultan produk PT Unimed Power. Kita masih membahas tentang tema yaitu musim hujan datang, DBD menyerang. Namun sebelum kita melanjutkan pertanyaan, Dok, Pak Agus, kita ada SMS yang masuk karena malam hari ini cukup banyak juga SMS-nya. Kita akan satu-satu dibaca ya SMS-nya. Pada ke nomor berapa kalau SMS? SMS atau ke WA bisa di 0812 8740 1076. Nah, alhamdulillah ini sudah ada beberapa SMS yang masuk. Pertanyaan yang pertama ini datangnya dari Mas Endang di Tasikmalaya. Ini pertanyaannya, apakah Bio7 membuat ketergantungan? Ini yang jawab nih harus Pak Agus nih, dari Kang Endang di Tasik. Ya. Bisa ketergantungan nggak nih Pak Agus nih? Pak Endang, sebelum ke Pak Endang tadi, sebelum jeda, Kang Darka menanyakan kandungan alkohol di Bio7 ya. Jadi kita jawab terlebih dahulu. Jadi Bio7 ini sebetulnya bukan ada alkohol yang dicampurkan ke Bio7. Bukan ya? Bukan. Jadi ditetesin alkohol enggak. Tapi ini adalah proses fermentasi yang timbul kadar alkoholnya. Jadi semua proses fermentasi itu biasanya menimbulkan kadar alkohol. Nah, ada dua pendapat dari ulama, kalau prosesnya seperti itu masih dikategorikan halal. Tapi ada juga yang dikategorikan haram dengan ketentuan berapa maksimum kadarnya. Jadi dari dua pendapat itu, kita semuanya masuk dalam kategori yang halal, karena kita masih di bawah dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi prinsip pertama, tidak pernah dalam proses pembuatan Bio7 ini dicampurkan dengan alkohol, tapi hasil dari proses fermentasi. Baik, lanjut ke pertanyaan Pak Endang tadi ya. Endang dari Tasik. Apakah Bio7 membuat ketergantungan? Tidak sama sekali. Tapi saya sarankan konsumsi Bio7 ini dilihat dari kondisi tubuh. Jangan cuma sekali konsumsi terus selesai. Nah, kita belum tahu prosesnya seperti apa. Kadang-kadang Pak Endang toksin-toksin di dalam tubuhnya mungkin cuma sedikit, tapi ketika saya konsumsi toksin di dalam tubuh saya banyak gitu. Makanya harus dengan jangka waktu yang cukup lama. Semua tergantung dari kondisi awal kita, lalu bagaimana kita menjaga pola makan dan gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kitanya udah hidup sehat semuanya, tidak perlu lagi herbal yang lainnya. Kalau hidup sehatnya benar-benar hidup sehat gitu. Hidup sehat yang seperti apa sih? Sebetulnya kita sehat tapi bugar nggak gitu kan. Bugar dalam tanda petik kita ini kalau ada kegiatan, kalau ada apa namanya gerak refleks gitu ya. Nah itu kita cepet nggak? Kalau cepet berarti kita masih bugar, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apapun. Tapi kalau kitanya, aduh sebentar males, sebentar kok kayaknya, aduh gimana sih untuk bawaannya. Nah itu kita berarti membutuhkan Bio7. Harus kita konsumsi. Oh boleh. Apakah produk herbal membuat ketergantungan? Kalau saya bilang harus tergantung Pak Agus. Kenapa? Kalau pengen sehat, ya doping kita herbal. Itu dari medis. Jadi ada dua pendapat lagi. Boleh. Tapi kalau Bio7 ketergantungan, nggak herbal, iya. Ya. Jadi kalau ini yang dimaksud ketergantungan itu kayak kecanduan maksud. Kalau kecanduan tidak. Tapi dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahwa dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Ketergantungan dengan apa? Dengan herbal. Iya. Makanya kalau kita mau sehat, kita konsumsi Bio7 sambil kita menjaga gaya hidup dan pola makan kita. Baik, terima kasih bagus. Mudah-mudahan Pak Endang di Tasik merasa puas dengan jawaban. Saya mengambil sedikit aja apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa ketergantungan artinya tidak ya
Tapi yang biar aneh Pak Agus, orang itu kalau konsumsi herbal, 1 botol nggak ada kerasanya udah ditinggalin gitu. Nah, itu. Nah, ini harus ada kesabaran karena kalau herbal itu kan berproses. Iya. Betul nggak? Betul. Nah itu, mudah-mudahan puas lah Pak Anand di Tasik. Baik, SMS yang kedua ini, Dok, saya Rusmini di Tambun memiliki penyakit mah akut. Apakah Bio7 dapat membantu saya? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Mau sembuh nggak? Kalau nggak mau sembuh, gimana bisa menerima bantuan gitu kan dari diri kita sendiri? Mah itu sangat berkaitan erat dengan kondisi secara psikis ya, psikologi ya kita. Biasanya tuh disebabkan oleh stres yang cukup tinggi, mungkin dari kehidupan sehari-hari, permasalahan di rumah, permasalahan di kerjaan, itu menyebabkan kondisi mah. Tapi bisa juga yang utama kelebihan asam lambungnya. Dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi harus diperhatikan nih pintu gerbangnya, mulut kitanya. Banyak nggak makanan-makanan kita konsumsi sehari-hari itu yang sifatnya asam? Karena di tubuh kita kan ada proses fermentasi di dalam pencernaan kita. Itu sifatnya asam sekali. Ya, bukan sifatnya basa asam. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang sifatnya asam, itu tambah tinggi kadar asam lambungnya. Nah, untuk menyeimbangkan, kita butuh makanan ataupun herbal yang kandungannya itu menjadi basa. Ya, kalau kandungan asam basa itu biasanya 1 sampai 3 atau 4 ya Dok ya yang asam ya. Yang ke 4 sampai 7 atau 8 itu yang sifatnya basa. Jadi itu yang kita butuhkan. Contohnya apa? Air, terus juga buah-buahan, sayur-sayuran itu yang sifatnya basah. Makanya kita perlu sekali konsumsi buah sama sayur setiap hari. Bio7 gimana? Bio7 bisa. Kan asam, prosesnya fermentasi. Ya, itu, nah, inilah untuk orang-orang yang terkena mah akut, konsumsi Bio7-nya nanti sesudah makan. Cukup 2 kali, habis sarapan pagi, konsumsi Bio7 tetesin sama segelas air. Nanti malam hari habis makan, baru konsumsi 15 tetesin ke dalam air 100 ml. Jadi cukup 2 kali. Air hangat ya? Air hangat aja, lebih enak air hangat. Jangan panas, tapi Jangan air panas. hangat. Kenapa kalau panas, Pak? Kalau panas rusak hasil fermentasinya. Apalagi kalau suhunya udah 100 derajat. Aduh, rusak fermentasinya, akhirnya tidak berguna ketika kita konsumsi. Diproduksi melalui fermentasi. Iya. Artinya kayak uap lah gitu ya. Baik, Pak Agus, dan mudah-mudahan Ibu Rusmini yang ada di Tambun merasa puas dengan jawaban dari Pak Agus. Silakan untuk konsumsi jamu tetes Bio7. Dan kita akan lanjutkan bacakan lagi SMS nih. Tapi ini tadi sudah dibahas, tapi kita akan tetap baca karena beliau saya apresiasi lah dengan pertanyaannya, berapa botol yang harus saya konsumsi agar tubuh saya tetap sehat? Ujang dari Kuningan. Nah, ini kan barusan diceritakan ya Pak Agus ya. Silakan dijawab aja Pak Agus. Dok, saya butuh sayur berapa banyak Dok? Butuh buah berapa banyak Dok tiap hari Dok? Nah, itu ngukur dari kandungan nutrisinya Dok ya. Iya. Jadi ini sering loh pertanyaan kayak begini Pak Agus. Bener. Kalau gini, berapa sih yang harus kita minum ya? Misalnya berapa botol? Kenapa harus mikirin berapa botolnya atau berapa jumlahnya supaya kita tetap sehat? Nah, kalau setiap hari bikin kita sehat, kenapa kita nggak jadi minum tiap hari? Kenapa nggak kita minum sampai seumur hidup kita? Kalau itu membuat kita sehat. Berarti jadi kebutuhan lah ya. Nah, betul. Jadi jangan dilihat jumlah botolnya di akhir, jangan jadikan itu. Setiap kita konsumsi, mulai dari kita konsumsi pertama Bio7 ini dengan diimbangi doa, perbaikin pola makan, gaya hidup, insya Allah itu semua ada perubahan di dalam tubuh kita. Yang penting kita paham nih, jangan terlalu cuek sama perubahan tubuh, nggak ngerti ya pasti bilangnya, wah saya nggak ada perubahan kalau konsumsi Bio7, wah itu yang bahaya. Itu gitu. salah. Iya. Salah besar. Setiap konsumsi tidak Bio7. dirasakan aja mungkin itu Nah Pak itu Agus. kalau kita nggak care, nggak peduli sama tubuh kita merasa apa nih? Nah, kayak kemarin saya agak nggak enak gitu ya, langsung refleksi, langsung konsumsi Bio7, langsung hari ini bisa sehat gitu ya. Tapi itu kadang-kadang orang hitung-hitungan Pak Agus. Nah, jangan hitung-hitungan untuk hidup sehat. Kita dugem-dugem keluar duit banyak. Dan yang paling bagus sebetulnya untuk kesehatan di manage. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Secara rutin
kita konsumsi herbal. Asumsinya begini, tubuh kita ini perlu perawatan, sama seperti kendaraan kita, mobil, motor perlu perawatan. Olinya saya ganti di motor saya setahun sekali, boleh nggak Pak? Ngirit? Boleh, bisa sih. Jalan bisa nggak? Bisa. Tapi siap-siap aja kondisi mesinnya jadi rusak. Karena yang harusnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, ini kok setahun sekali gitu kalau untuk motor. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Kita kurangin konsumsi Bio7, kita kurangin konsumsi buah, kita kurangin konsumsi sayur. Akhirnya di dalam tubuh kita itu sangat kekurangan nutrisi. Nah, nggak boleh. Jadi paket kalau mau konsumsi Bio7 dengan perbaikan pola makan dan gaya hidup. Baik Pak Agus, mungkin ini ada beberapa menit lagi. Kita kesimpulan nih dok, dari tema untuk malam hari ini, musim hujan datang, DBD menyerang. Mungkin kesimpulannya dok? Kesimpulannya sebelum kita ada musim hujan, nggak usah lihat dah musim hujan atau musim kering, jaga lingkungan kita, terutama adalah tempat-tempat bak air, kemudian tempat-tempat yang terbuka untuk kaleng-kaleng atau tempat-tempat sampah lah harus dilihat, diperhatikan, atau got-got juga harus diperhatikan. Kemudian tanaman di sekitar rumah kita juga diperhatikan karena tempatnya nyamuk. Kemudian gantungan-gantungan baju juga sebaiknya diangkat. Kaum milenial nih. Betul. Kemudian orang kos. Iya betul. Kemudian jaga kesehatan yang paling utama, karena yang bisa memberantas semua virus adalah hanya tubuh kita menjadi stamina-nya meningkat. Dengan apa? Dengan herbal. Baik, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat semuanya. Pak Agus, Dokter Endang, mudah-mudahan kita ketemu kembali sehat. Saya pengennya berlama-lama, dibatasi oleh waktu. Namun sebelum undur diri, saya hanya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Dokter Endang, bahwasanya memang pola hidup sehat itu yang memang harus diutamakan, terutama di sehat di lingkungan, bukan saja makan, tetapi kebersihan. Secara tidak langsung akan mengena kepada kita, karena penyakit datang itu ya karena kita, karena diundang. Contoh baju yang kotor, jadi jangan malas-malas, apalagi di kamar mandi. Jangan sampai ada baju yang kotor di kamar mandi, itu deket bak airnya sering dicuci lah begitu ya. Pak Agus juga, saya berharap apa yang disampaikan Pak Agus itu sudah jelas banget ya, bagaimana Bio7 dengan bahan-bahan herbal yang sangat luar biasa. Kita juga bisa menjelaskan bahwa alkohol yang ada di dalam Bio7 itu aman dan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari BPOM. Baiklah, MUI halal itu dari MUI. Oh ya, mohon maaf, halal itu dari MUI. Kalau BPOM berarti yang izin TR. Baik Pak Agus, sebelum kita mengakhiri, saya ingin bersama-sama memberikan contoh kepada pemirsa untuk mengkonsumsi jamu tetes Bio7 bareng ini yang tahu. Kita bareng-bareng. Oke. Baik pemirsa Bedah TV, dengan kita akan saksikan bersama Dokter Endang, Pak Agus, bahwa benar-benar Bio7 itu melalui media gelas kayak begini, media air putih saja, cukup 10-15 tetes, insya Allah dikonsumsi dan tubuh akan merasa segar dan insya Allah akan ada perubahan kalau kita konsumsi secara rutin. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Darka Ortega dan Dokter Endang juga Pak Agus mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali di Solusi Sehat bersama Bio7. Dan tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.